النزهة والسلسلة في سر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب مبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allah walinya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Allah menjamin mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Sebaliknya, bagi orang-orang yang masih membelakangi, masih menjadikan walinya tauhid, sesembahannya patung, setan atau yang lainnya, maka dari terang benderang Allah bawa kembali menjadi gelap gulita. Sesungguhnya orang itulah penghuni surga, penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada Jumat ini marilah kita sama-sama mendengarkan, memahami agar kita paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Karena khutbah ini adalah rukun, bagian rukun dari sholat Jumat. Semoga kita mendapat hidayah berkah dari apa yang kita kajian pada hari ini. Amin, amin ya rabbal. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ibadah yang kita telah lalui dari kemarin-kemarin, dan 10 Zulhijjah telah berlalu. Seluruh negeri pada hari terakhir kemarin untuk memotong kurbannya, menaburkan darah di atas bumi ini. Seluruhnya bumi basah dengan darah kurban. Yang kita harapkan bukan nama, yang kita harapkan bukan sanjungan, tapi yang kita harapkan adalah keridhaan Allah untuk mengangkat kebencian orang terhadap kita yang berkorban. Itulah makna sesungguhnya. Inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna sa'inaka huwal abtar. Sesungguhnya kurban itu membuang kebencian umat darah kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita kurbankan kemarin diterima oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin. Selawat beriring salam tidak pernah lepasnya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah penyempurna iman, beliaulah penyempurna Islam di atas bumi. Beliaulah bentuk zat Allah di atas bumi yang mengalir pada dirinya sifat-sifat Allah, yang mengalir pada dirinya nama-nama Allah, asma-asma Allah, dan membawa berkah, rahmat bagi alam semesta. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesuai ayat tadi kita kupas, karena ayat ini sudah dipopulerkan dahulu oleh Buya Hamka, dan sampai sekarang di tanah jiran Malaysia tetap mempopulerkan buku-buku karangan beliau, yaitu Hafiz Makilam Terbit Terang. Dikutip dari ayat Al-Baqarah 257 tadi, Allah waliyul ladzina amanu.
Allah lah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah lah wali orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau betul-betul beriman dia, Allah jamin dari gelap gulita kehidupan akan diangkat oleh Allah kepada terang benderang. Namun masalahnya kaum muslimin, apakah iman itu? Apakah sudah paham kita tentang iman? Apa sudah mengerti kita bagaimana yang iman sesungguhnya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman yang sesungguhnya perlu kita kupas pada hari ini agar kita tidak sia-sia, agar kita beribadah betul-betul dari kalbu, dari hati yang paling dalam. Tidak ada kecuali Allah. Dan inilah makna sesungguhnya la ilaha illallah. Abdul Zikri Fa'lam annahu, ketahuilah, pelajarilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Siapa betul-betul yang paham mengerti dengan la ilaha illallah, Allah angkat derajatnya dari gelap gulita kepada terang benderang. Namun apakah sudah perlu kita bagaimana iman itu sebenarnya? Kita kupas dulu sedikit bagaimana casingnya iman terhadap diri kita, bagaimana hijabnya iman terhadap diri kita, yang terutama sebenarnya adalah kita yakin dulu, iman dulu kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, dan iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada Al-Quran yang diturunkan, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman juga kepada qada baik dan qada buruk. Ini adalah bangkai dari iman. Kalau kita sudah paham dengan ini, bahwa Allah gaib, malaikat gaib, Al-Quran diturunkan secara gaib, Rasul dan Nabi diturunkan tugas secara gaib, kiamat gaib, qada baik dan qada buruk, takdir seseorang gaib. Kalau sudah paham ini gaib, maka jadi kupas dari awal surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang beriman itu yakin dulu kepada gaib, baru bisa mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Bagaimana sholat yang sesungguhnya? Kalau tidak yakin kepada gaib, tidak mengerti dengan iman, maka sholat ini akan sia-sia. Kaum muslimin dan dirahmati Allah, bukti kekokohan iman ini telah dilihatkan kepada nabi-nabi kita. Pernah para sahabat bertanya kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, kapan engkau merasakan nikmat? Kapan engkau betul-betul merasakan berkah dari Allah, keindahan alam ini? Dan kapan engkau merasakan kebahagiaan dari semua ini? Apa jawab Nabi? Saya merasa indah ini, merasa berkah Allah ini memberikan waktu saya dibakar. Kenapa waktu dibakar? Karena Allah lihatkan sentuhan Allah waktu itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tiada Allah kecuali Allah. Pertolongan Allah datang waktu itu. Begitu banyak malaikat datang dari langit, dari penjuru bumi, dari bawah laut. Siap malaikat membantu Ibrahim. Namun jawab Ibrahim, saya menunggu ridho dari Allah. Saya menunggu hak dari Allah. Betul-betul mengukuskan dia semua. Alhamdulillah, ini yang dirasakan beliau saat-saat terindah dalam bumi ini. Api yang begitu membara, seluruhnya dikumpulkan oleh Nabi Nabrus untuk menghanguskan dia. Namun satu pun
Satu benang pun di bajunya tidak dijilat. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kau bahagianya dalam bentuk iman? Aku sangat bahagia setelah aku buktikan kekokohan imanku, diuji oleh Allah, diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Allah lihatkan kebesaran Allah di sana, diganti oleh malaikat dengan sebuah kipas. Inilah dia merasakan sangat bahagia sekali bahwa betul-betul Allah itu ada, bukan maya saja, bukan gaib saja. Allah itu betul-betul. Kalau sudah Allah wakil kita, kalau Allah sudah pemimpin kita, maka kita akan dibawa dari gelap gulita tadi ke alam yang terang. Inilah yang kita harapkan muslimin dan muslimat. Jadi dari cerita ini kita merasakan, melihat kekokohan seseorang. Dan apabila kita masih berpegang teguh kepada tauhid, masih berpegang teguh kepada setan, masih mendamba-dambakan pangkat jabatan menjadi Tuhan atau menjadi wakil kita, menjadi pemimpin kita, maka siap-siap dari terang benderang Allah kembali kepada gelap gulita. Dan sesungguhnya mereka itulah penghuni neraka dan berkata kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita betul-betul sudah berupaya, kita sudah bekerja keras bagaimana mendapatkan berkah dari Allah. Doa-doa sekalian macam sudah kita lakukan. Namun perjalanan ini ada yang kita tidak paham karena semuanya gaib. Perjalanan kehidupan ini banyak semuanya di luar usaha kita, di luar nalar kita. Siapa yang selalu berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan membimbing. Jadi kemuliaan itu bukan dari harta saja, bukan dari pangkat saja. Kalau Allah hendak menerangkan kehidupan, kalau Allah ingin mengangkat derajat, maka tidak ada hambatan satu bisa menahan kaum muslimin yang dirahmati. Ada 3 perkara yang perlu kita pahami. Pesan dari saya, kita boleh soleh, tapi jangan sekali-kali menganggap kita lebih soleh dari yang lain. Kita boleh berbuat baik dan sebagainya, tapi jangan sekali-kali menganggap kita lebih baik dari siapa. Ini akan menghancurkan ibadah kita, ini akan menghancurkan iman. Dan jangan sekali-kali meremehkan manusia lain, karena kita tidak tahu kekasih Allah. Apabila tengah malam dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata, maka binasalah mata. Tahu rahasia Allah siapa dia. Yang penting kita lakukan hanyalah mengingat diri kita. Bagaimana hati kita sekarang ini? Kita periksa hati kita sekalian yang ada di sini. Sudah bersih hati kita kepada Allah? Masih adakah harta di sini? Masih adakah mobil di sini? Masih ada jabatan di sini? Kulimah tauhid tidak akan masuk ke dalam. Ayam tidak akan masuk kandang kalau ada musang di dalam. Begitu juga diri kita. Kalau masih ada tersimpan di sini kesyirikan, kemunafikan, nama seseorang, maka
muslimah, Allah tidak akan menyentuh kamu. Maka kaum muslimin, marilah kita bersihkan jiwa kita agar kita mendapatkan namanya iman. Kalau sudah menjadi Allah menjadi wali kita, Allah menjadi pemimpin kita, maka di dunia ini tidak ada yang benar. Karena kita dunianya salah saja. Tidak akan lama satu persatu akan kita berangkat. Namun yang perlu kita pahami, yang perlu kita pikirkan, apa yang bisa kita bawa, bekal apa yang kita bawa ke kampung akhirat nanti. Ini yang perlu kita pahami. Waqtadiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsaluna nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was-shahada wa rahmanir rahim. Sadaqallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin. Allahumma ighfir li wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Allahumma aziz sultanil azim wa zil manil karim wa zil wajhil karim wa li kalimatit tamam wa li mustajab. Ya Allah yang Rahman dan yang Rahim, ampunilah kami ya Allah. Berilah kami hidayah-Mu ya Allah. Berilah kami petunjuk-Mu ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan sebelum ini ya Allah. Hapuskanlah ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kami bukanlah ahli surga ya Allah, namun kami tak sanggup untuk di neraka-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Berilah hidayah kepada hati kami, berilah hidayah kepada mulut, kepada telinga kami, kepada mata kami, kepada pemikiran kami. Ya Allah, ya Allah. Apabila para jemaah kami sekarang kena kesulitan dan kesusahan, berilah hidup mereka kelapangan ya Allah. Bila jemaah kami semua yang ada di sini ya Allah, masih ada yang sakit, masih ada yang berbaring di rumah ya Allah, sembuhkanlah penyakit ya Allah. Ya Allah ya Allah. Apabila Engkau nanti memanggil kami ya Allah, menjemput kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang husnul khotimah. Jemputlah kami dalam keadaan ibadah, jemputlah kami dalam keadaan sujud, jemputlah kami dalam keadaan zikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah. Ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa mukhraja sidqi waj'al lanka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu